Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi semua makhluk harus mendengarkan berita-berita Injil. Semua makhluk harus masuk Kristen. Termasuk sapi, kambing, kucing itu harus masuk Kristen semuanya. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita menanggapi Ustadz Nababan yang teman-teman sekalian kurang ngajar dan juga memang nggak beretika. Sudah sering menghina kekristenan teman-teman sekalian. Tapi saya lihat pemerintah itu diam saja, seakan-akan mereka tidak tahu dan juga malas tahu sebenarnya. Ya, kita memang tidak suka ya untuk melapor ke pihak kepolisian ya. Tapi kita hanya meng-counter, tetapi kita juga seringkali berpikir teman-teman sekalian, kalau orang Kristen yang melakukan hal yang sama, justru orang Kristen sendirilah yang akan dimasukkan dalam penjara. Tapi mereka aman-aman saja. Nah teman-teman sekalian, seperti apa video Ustadz Nababan kali ini? Mari kita langsung saja simak berikut ini. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi semua makhluk harus mendengarkan berita-berita Injil. Semua makhluk harus masuk Kristen. Termasuk sapi, kambing, kucing itu harus masuk Kristen semuanya. Makanya kalau kalian di kampung ada melihara kambing atau sapi ya, malam-malam kalian kalau tidur jangan terlalu nyenyak ya. Kalau jam 3 malam pas bangun langsung ke belakang lihat. Jangan-jangan di kandang sudah ada pendeta mengkristenkan sapi kalian nanti. Jadi harus perhatikan ini ya, jangan sampai murtad itu kambing kita. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya ya. Teman-teman bisa menilai sendiri betapa kurang ajarnya Ustadz Nababan ini. Tapi dia aman-aman saja teman-teman sekalian. Karena mereka berlindung ya di bawah undang-undang penistaan agama itu. Jadi kalau mereka bebas, kalau kita ya nggak bebas teman-teman sekalian. Jangankan itu menghina nabinya, menghina Tuhannya gitu ya. Ya. Kita membahas kitab sucinya saja itu sudah kita dilaporkan dan pasti ditangkap teman-teman sekalian. Itu yang sering terjadi selama ini. Dan teman-teman sekalian, mari kita melihat. Saya lihat Ustadz Nababan ini bahwa cacat logika dan juga mungkin tidak punya otak teman-teman sekalian. Kalau dia punya otak, maka dia akan mengerti sebuah pernyataan dari kitab suci. Dia sebenarnya membahas tentang bagaimana Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Ya, teman-teman sekalian, itu akan berkesinambungan baik dari kitab Matius, kitab Markus, Lukas, dan juga Yohanes, bahkan kisah para rasul. Ada 5 ayat misi teman-teman sekalian. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Tapi saya mau coba dulu untuk menyampaikan sesuatu hal mengenai Ustadz Nababan ini. Pertama teman-teman sekalian, Ustadz Nababan ini tidak punya pikiran. Jadi sama dengan hewan-hewan tadi yang disebutkan seperti kambing gitu, sapi gitu. Ya, nah jadi teman-teman sekalian, kalau Ustadz Nababan udah jadi sapi misalnya, ya tentu kita tidak injili lagi. Kalau dia udah jadi monyet, kita nggak injilin lagi. Kalau dia udah jadi apa lagi misalnya, unta gitu ya, ya kita tidak injilin lagi. Ya terserah lagi umat Islam lain ya, mau ngambil kencingnya, mau ngambil susunya. Kalau dia jadi unta ya terserah lagi ya kan gitu. Tapi teman-teman sekalian, saya lihat sepanjang saya jadi seorang Kristen dan jadi penginjil, bahkan saat ini saya menjadi seorang gembala di sebuah gereja, saya tidak pernah ya melihat orang-orang Kristen menginjili sapi, babi, kambing, unta, kemudian kelinci, dan lain sebagainya gitu ya. Tidak akan pernah ada teman-teman sekalian. Dan Anda tidak pernah temukan. Kalau Ustadz Nababan atau umat muslim ada pernah menemukan seperti itu, seperti yang disampaikan oleh arahan dari Ustadz kalian ini, maka silakan tulis di kolom komentar, dan bila ada link videonya pun bisa juga dicantumkan. Nanti kita akan bahas. Nah, itu mungkin teman-teman sekalian cacat logika dari Ustadz Nababan itu. Dan saya akan bahas seperti itu ya. Nah kali ini, mari kita meluruskan apa yang disampaikannya. Karena tadi katanya, oh kalau kalian punya binatang-binatang gitu, pagi-pagi sekali langsung ke belakang, lihat, cek. Takutnya ada pendeta di sana sedang melakukan kristenisasi. Padahal kalau kita lihat, yang gencar melakukan islamisasi, justru Ustadz Nababan ini teman-teman sekalian. Bagaimana dia berkata bahwa
dia mengislamkan orang-orang NTT gitu ya, dengan cara bagi sembako, kasih uang, kasih bantuan kepada orang NTT, lalu mereka berbondong-bondong masuk ke agama Islam. Masya Allah, kata dia. Nah, kita akan lihat teman-teman sekalian, ayat atau kitab yang dikutipnya. Sebenarnya dia melihat dalam Markus pasal 16 ayat 15. Kita akan baca. Lalu ia berkata kepada mereka, ia di sini adalah Yesus Kristus. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tidak hanya dari situ, kita juga bisa lihat selanjutnya ayat 16-nya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Pertanyaan kita teman-teman sekalian ke Ustaz Nababan, apakah sapi Anda, unta, kelinci, babi, anjing, kucing, dan lain sebagainya, itu menjadi percaya enggak kepada Allah SWT ketika Anda memberitakan Islam misalnya Ustaz Nababan? Ya? Apakah mereka bisa masuk Islam? Kemudian teman-teman sekalian, apakah juga kalau kita lihat di sini kan percaya dan dibaptis. Apakah ada Ustaz Nababan lihat orang Kristen ya membuat sapi menjadi Kristen lalu dibaptis? Ini kan saya katakan tadi Ustaz Nababan itu cacat logika. Mungkin sudah miring teman-teman sekalian, ya. Pikirannya tinggal mungkin ya sedikit lagi gitu. Udah cacat. Dan selanjutnya teman-teman kita lihat bahwa siapa yang tidak percaya akan dihukum, yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Nah, jadi kan kita lihat bahwa tidak ada penghakiman kepada mereka seperti binatang-binatang ini, teman-teman. Mereka makhluk hidup, tapi tidak dikategorikan seperti manusia. Ayat ini ditunjukkan kepada manusia, makhluk hidup. Ya, bisa diajak interaksi. Ya, makhluk sosial. Itulah yang diinjili. Teman-teman sekalian, ini sangat berkesinambungan dengan ayat-ayat yang lain, teman-teman sekalian. Kita bisa melihat di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi teman-teman sekalian, ini masih relevan dengan Markus 16 ayat 15 tadi. Ya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Jadi jelas teman-teman sekalian. Jadi yang diinjili ini adalah manusia. Ya, manusia, bukan hewan. Ya. Kemudian teman-teman sekalian kita lihat lagi di dalam Lukas ya, pasal 24 teman-teman sekalian ya. Lukas 24 ayat 47. Firman Tuhan katakan begini. Dan lagi dalam namanya, yaitu dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ya, kamu adalah saksi dari semuanya ini dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, ya. Jadi teman-teman sekalian, masih relevan dengan Markus 16 ayat 15. Kemudian di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah teman-teman sekalian, ini juga perintah Injil supaya diberitakan. Ya, berita damai sejahtera dan juga ya pengampunan dosa tadi di dalam kitab Lukas, itu harus diberitakan. Bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, ada penyucian, ada penghapusan dosa. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Inilah yang diberitakan teman-teman sekalian. Bahkan di dalam ayat yang terakhir di Kisah Para Rasul teman-teman sekalian, ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan katakan begini. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi yang dimaksudkan makhluk di situ adalah manusia. Karena manusia adalah
yang paling mulia dari segala ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan, dan manusialah yang telah jatuh di dalam dosa yang harus diselamatkan supaya dia ya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal ketika dia mendengar kabar baik bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, ada hidup yang kekal. Nah, teman-teman sekalian, ada sedikit video dari Pil Pahit yang membahas tentang Ustadz Nababan ini dan juga mengutip ayat-ayat di hadis ya. Di mana monyet-monyet ya itu melakukan hukum Allah, dan juga ada setan-setan teman-teman sekalian yang kemudian mereka masuk jadi muslim gitu ya. Ya, terima ajaran muslim ya. Teman-teman sekalian, seperti apa video itu? Mari kita langsung saja simak berikut ini. Dengan ayat pernyataan kacau dari Ustadz Nababan. Kali ini kita akan membaca literatur yang diyakini Ustadz Nababan. Tadi dia katakan jangan-jangan pendeta mengkristenkan sapi kalian. Kali ini kita akan bacakan sebuah hadis, yaitu hadis Al-Bukhari nomor 3560 yang mengatakan, aku pernah melihat di zaman jahiliyah seekor monyet sedang dikerumuni oleh monyet-monyet lainnya. Monyet itu telah berzina, lalu monyet-monyet lain merajamnya, melempari dengan batu, dan aku ikut merajamnya bersama mereka. Teman-teman dengar sendiri, bahwa monyet-monyet dalam hadis ini sedang menjalankan hukum Allah. Jangan-jangan para monyet ini sudah lokin. Ada banyak artikel Muslim yang mengutip hadis ini. Bagaimana menurut teman-teman? Tidak berhenti di situ, bukan cuma para monyet yang bisa lokin. Mari kita baca lagi, satu hadis berikut. Hadis Nasai nomor 3898. Aisyah berkata, saya mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memasukkan tanganku pada rambutnya. Kemudian beliau bersabda, telah datang kepadamu syaitanmu. Kemudian saya katakan, apakah engkau memiliki setan? Beliau bersabda, benar, akan tetapi Allah telah membantuku untuk menundukkannya sehingga ia masuk Islam. Teman-teman lihat, ternyata bukan cuma monyet yang bisa lokin. Ternyata setan juga masuk Islam. Jadi, tuduhan Ustadz Nababan tadi sepertinya salah alamat. Mungkin dia sedang menjelaskan ajaran agamanya sendiri. Ingat ya, kita tidak menafsirkan. Kita hanya membaca hadis yang diyakinin Ustadz Nababan. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan komentar yang sopan ya.